lagi. Aku harus selesaikan ini. Kalau tidak, aku akan gagal. Aku berhasil. Aku harus bisa melakukannya. Aku harus bisa melakukannya. Papa kan sudah bilang, kamu jangan menemui pengangguran itu lagi. Karena kamu sudah Papa jodohin sama si Alek. Tapi Pak, Dewi nggak suka sama dia. Halah, sekarang kamu sudah mulai berani sama orang tua. Hah? Apa yang kamu harapkan dari Ruslan? Dia seorang miskin, pengangguran lagi. Mengurus dirinya saja dia tidak mampu. Kalau kamu kawin sama dia, kamu mau makan apa? Hah? Tahu nggak kamu? Hah? Hei! Kamu jangan ada hubungan sama Dewi lagi. Sampai 7 turunan. Aku tidak akan merestui. Sekarang, kamu pergi dari sini. Ayo pergi! Bang Ruslan, Sudah, ayo masuk. Ayo! Bang Ruslan. Dewi. Apapun yang terjadi, aku harus melakukannya. Aku sudah nggak mau dihina lagi. Aku harus balas dendam. Kamu sudah melakukannya, Ruslan. Sudah, Mbah. Semua yang Mbah perintahkan sudah saya lakukan. Mana kain kafan dan kelingking mayat itu? Ini kan kafannya. Dan ini kelingkingnya. Bagus. Kamu sudah memenuhi persyaratan untuk bersekutu dengan iblis. Tapi, apa kamu sanggup untuk menanggung segala resikonya? Saya siap, Mbah. Yang penting, semua keinginan saya berhasil, Mbah. Saya ingin kaya, Mbah. Bagus, Ruslan. Tapi yang penting kamu harus ingat ini. Setiap malam bulan purnama, kamu harus menyediakan tumbal seorang manusia. Jangan sekali-kali kamu lupa menyediakan tumbal. Kalau tidak, maka arwah pemilik kain kafan yang sudah kau tubuhi itu akan bangkit dan menuntut balas padamu. Apapun syaratnya, saya akan lakukan, Mbah. Ruslan! 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 Aduh, Ruslan! Bangun cepat, Ruslan! 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 Bangun, Ruslan! Bangun! Aduh, Ruslan! Ruslan, cepat bangun! Ruslan, cepat bangun, Ruslan! Ruslan! Ya, Bu, sebentar, Bu. Ruslan! Ya, Cepat Bu. buka pintunya, Ruslan! Sebentar, Bu. Kamu ngapain sih? Ruslan Lama-lama. masih ngantuk. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi udah ribut. Bikin orang kaget. Cepat kamu ke sana ke makam. Kata orang ada kuburan yang dibongkar. Jangan-jangan kuburan bapakmu. Ah, masa? Ngapain? Orang bongkar kuburan Bapak. Bapak udah lama meninggal, Bu. Paling dapat tengkoraknya aja. Jangan sembarangan ngomong kamu. Cepat kamu ke sana. Lihat kuburan bapakmu. Kamu ngapain pagi-pagi? Temulan kain sarung rapat banget. Ayo buka. 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 Ayo. Jangan, Bu, jangan. Aku lagi nggak pakai baju. Malu. Ya udah, nanti aku ke sana.
Ada apa ini? Itulah, Pak. Saya juga tidak mengerti. Selama saya bertugas, baru pertama kali saya menemui kasus seperti ini. Betul, Pak. Masya Allah. Kerjaan siapa ini? Benar-benar terkutuk orang yang melakukannya. Tenang, Pak. Tenang. Ruslan, ngapain kamu di sini? Kamu mau ke sana? Enggak, Pak. Enggak. Saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Untung Pak Ustadz datang. Kami sudah menunggu sejak tadi, Pak. Bagaimana hasil penyelidikannya, Pak? Dari hasil penyelidikan sementara yang kami peroleh dari lapangan, selain terjadi mutilasi pemotongan pada diri mayat, sepertinya mayat ini juga diperkosa, Pak. Benar-benar biadab. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pikiran pelakunya itu. Kok tega-teganya melakukan hal seperti ini? Apa ada petunjuk siapa pelakunya, Pak? Dari jejak-jejak kaki pelaku, sepertinya pelaku menuju perkampungan. Tapi sayang, jejak-jejak kaki itu hilang, tertimpa hujan lebat. Tapi bapak-bapak tidak usah khawatir. Kami akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Kalau menurut Pak Ustadz, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Menurut perkiraan saya, kasus yang sedang Bapak selidiki ini merupakan salah satu ritual penyembahan setan. Karena dilihat dari kain kafan, jari mayat yang hilang, dan mayat yang disetubuhi. Jadi jelas, pelakunya sedang melakukan salah satu ritual untuk mencari kekayaan. Masya Allah. Kalau begini, apa jadinya kampung kita, Pak, kalau ada orang seperti ini? Sebaiknya, semua warga harus berhati-hati. Dan yang terpenting, mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Dia yang bisa melindungi kita. Lek, berhenti, Lek. Ruslan. Ruslan. Dewi, kamu dari mana? Oh, ini pacarmu yang namanya Ruslan. Aku pikir si ganteng. Ternyata gak beda tipis sama peliharaanku Blacky. Kurang ajar. Sudah lepasin. Biarin aja. Dia memang orangnya seperti itu. Anda menyamakan saya dengan anjing. Alek, kamu pulang duluan deh. Biar aku pulangnya sama Ruslan. Enggak, kamu pulang sama aku. Lepaskan, aku mau pulang sama Ruslan. Lepaskan. Pulang aja. Kalian jangan Berani sama berkelahi. perempuan. Jadi kamu nantangin aku, bangsat. Alek, jangan mukulin Ruslan. Jangan mukulin Ruslan lagi. Ruslan, kamu nggak apa-apa, Ruslan. Dewi, Jangan kau ganggu Dewi lagi. Karena Dewi sudah menjadi milikku. Ayo. Tidak, aku tidak Ayo. mau. Ruslan, Dewi. aku tidak mau. Ruslan. Kesetiaan aku menanti kehadiranmu di saat ini. Rinduku kini tak terobati,
pernah bersaing denganku. Alex, anakku, Alex, 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 Ma, Kamu kenapa? apa yang terjadi dengan anak kita, Ma? Alex, jangan tinggalkan Papa. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku kaya. Aku kaya. Dewi, kamu akan segera jadi milikku, sayang. Aku sudah nyingkirin Alex. Tidak ada lagi orang yang bisa ngalahin cinta kita, sayang. Tapi saat ini, aku belum bisa datang ke rumah kamu nemuin orang tua kamu. Kamu sabar ya, sayang ya. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti datang untuk melamar kamu. Tapi sebelumnya, aku akan membuat ayah kamu yang sombong itu bertekuk lutut di bawah kaki aku. Tolong, rumah saya kebakaran. Tolong, Pak. Pak, rumah saya kebakaran. Tolong, Pak. Rumah saya kebakaran. Tolong, Pak. Tolong. Tolong saya, Pak. Rumah saya kebakaran. Tolong, Pak. Ayo, Pak, cepat tolong. Ayo, Pak, tolong. Tolong padamkan apinya, Pak. Pak, ayo cepat, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, cepat sedikit, Pak, cepat. Tolong, tolong. Rumah saya kebakaran. Rumahku, hartaku ludes. Masih untung Mas Broto dan keluarga bisa selamat. Harta yang paling berharga itu kan nyawa. Pak Ustadz sih gampang bilang begitu sih. Yang kena musibah itu saya, Pak Ustadz. Kekayaan saya habis. Ludes. Sekarang saya jatuh miskin, Pak Ustadz. Harta itu kan milik Allah. Jadi terserah kapan mau diambilnya. Kita ini kan manusia. Hanya titipan. Halah, sudahlah. Saya lagi pusing nih. Pak Ustadz benar, Pak. Selama ini, Papa selalu mengagungkan kekayaan. Padahal, harta itu kan ujian buat manusia. Apakah kita bisa menggunakannya dengan baik atau tidak? Alah, diam kamu. Jangan banyak ngomong. Selama ini kekayaan Papa kan kamu juga yang nikmatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Mau apa kamu kemari, Ruslan? Kamu mau mentertawakan saya? Mau menghina saya? Karena saya sudah miskin seperti kamu. Sekarang kamu pergi. Pergi kamu, ayo. Sabar, Mas. Tenang dulu. Ruslan kemari kan bertamu dengan baik-baik. Kita wajib menghargainya. Ada apa kamu kemari? Maaf, Pak.
Saya kesini mau melamar Dewi. Kurang ajar kamu. Jangan, Mas. Tenang. Sabar. Sabar. Walaupun saya miskin, anak saya tidak akan saya kawinin sama kamu. Akan saya kawinkan dengan orang kaya yang punya uang. Biar saya miskin, Pak. Tapi saya masih punya harga diri. Dan saya nggak mau harga diri saya diinjak-injak orang lain. Saya sanggup membayar berapapun mahar pernikahan saya dengan Dewi. Alah, jangan sok tahu kamu. Saya tahu siapa kamu. Baik, kalau kamu punya 100 juta, kamu boleh menikahi Dewi. Baik. Sekarang saya bayar 50 juta. Uang. Uang. Banyak benar uang kamu, Ruslan. Sisanya saya bayar menjelang pernikahan saya dengan Dewi. Baik, kalau begitu, kamu boleh menikah sama Dewi ya. Tapi benar ya, Ruslan. Sisanya cepat-cepat kamu bayar, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruslan, tunggu. Dari mana kamu dapatkan uang sebanyak itu? Pak Ustadz nggak perlu tahu dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi yang jelas, itu hasil usaha saya sendiri, Pak. Bang Ruslan, Bu. kita dapat uang, Pak. Oh, silakan. Silakan. Sebentar lagi kan kalian mau menikah. Jadi sekarang kalian bebas. Ayo, ayo. Dewi, Pak Ustadz, biarin aja. Sebentar lagi kan mereka mau menikah. Iya kan? Hah? Celaka. Sudah waktunya aku harus mencari tumbal. Bang, ada apa, Bang? Oh enggak ada apa-apa. Aku antar kamu pulang ya. Yuk. Bang Ruslan, nggak mampir dulu. Dewi, ada apa? Ruslan mana? Nggak tahu, Pak Ustadz. Tadi dia langsung pergi. Kelihatannya terburu-buru.
Asik coy, goyang sampai mabok. Emang dah kagak salah kalau si Jupri yang goyang. Inul aja lewat. Iya bener. Cuma ada Atu yang bisa nyaingin goyangannya si Jupri. Iya bener. Apaan tuh? Si Si Komo. Alah, lu cuma gangguin orang lagi hot aja. Mendingan gue di sini daripada gue di rumah. Gue mikirin bini gue yang tiap hari dia minta TV mulu. Gara-gara dia lihat ada tetangga yang beli TV, pusing kan pala gue. Mendingan di sini joget sampai pagi. Tarik coy. Wuhuu. Wah, Aduh, enakan joget coy, enakan joget. maling kali itu. Kita periksa yuk. Ayo, Endut, Dut, ayo Dut. Ada maling. Dut. Ayo kita Ada periksa. maling, Dut. joget, joget, joget. Ayo. Ayo lu. Asik coy. Cari-cari dulu. Iya, iya. Goyang terus sampai pagi. Wuhuu. Ih, gangguin gue mulu. Bukannya pergi sono ngeronda sama Sadeli, mendingan gue jaga di sini aja. Asik. Dibilanginnya, gue lagi asik, lagi hot-hotnya nih, gue lagi ngedugem. Apa yang sudah aku lakukan? Aku sekarang sudah jadi pembunuh. Aku seorang pembunuh. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget Bang si Jupri, Bang. Ya ampun. Kasus ini hampir sama dengan yang lalu. Bagaimana hasilnya, Pak? Kami yakin Pak Ustadz, kasusnya sama seperti kematian saudara Alex. Tapi sayang, tidak satupun petunjuk yang mengarah pada si pelaku. Semuanya masih gelap Pak Ustadz. Mayat itu ada sama, Pak. Sebentar, Pak. Silakan. Ruslan! Ruslan, tunggu! Ruslan, ada apa kamu? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Muka kamu pucat. Bukan urusan Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz ngikutin saya? Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Apa kamu tahu tentang pembunuhan itu? Enggak, Pak. Enggak tahu saya, Pak. Kenapa Pak Ustadz nanya gitu ke saya, Pak? Jangan-jangan Pak Ustadz mencurigai saya? Tidak. Saya tidak akan mencurigai orang tanpa bukti. Kalau gitu, jangan ganggu saya, Pak. Permisi. Sialan. Sepertinya Ustadz Ridwan curiga padaku. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Ini dia rumahnya. Ini pasti rumahnya. Perempuan sialan, gantiin baju saya. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Neng Rizka? Alah, gak usah belaga sopan segala deh. Dasar perempuan tua. Lihat ini baju saya rusak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini baju mahal. Suami saya belinya di Singapura. Pokoknya kamu harus ganti. Maaf, Neng Rizka.
Bagaimana ibu harus menggantinya? Loh, kok malah situ nanya saya sih? Kamu harusnya mikir. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti baju ini. Ibu minta maaf, Neng Rizka. Ibu nggak punya uang. Dasar perempuan sial. Baju saya rusak. Kamu cuma bisa minta maaf doang sih. Hah. Hei! 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 Kenapa kamu marah-marah sama ibu saya? Tanya tuh sama ibu kamu. Bisanya cuma nyusahin orang aja. Kurang ajar. Jangan pernah menghina ibu saya. Huh. Jangan. Jangan, Ruslan. Ibu yang salah. Ibu sudah merusak bajunya Neng Rizka. Ngapain sih ibu belain perempuan ini? Dia sudah merendahkan harga diri kita, Bu. Berapa sih harga diri kalian? Kepala kalian aja kalau dijual nggak bakal bisa gantiin baju saya tahu. Hei! Berapa harga baju kamu? Saya ganti sekarang. Mau bayar pakai apa? Pakai daun. Jawab! Berapa? 4 juta. Bisa kalian bayar? Delapan juta. Pergi dari sini sekarang. Pergi! Pergi! Ruslan, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu mencuri ya? Pokoknya ibu nggak usah khawatir. Dari mana saya mendapatkan banyak uang itu? Mulai saat ini, nggak ada lagi orang yang boleh menghina harga diri kita, Bu. Ya sudah, ibu senang mendengarnya. Saya janji, kalau saya kaya nanti, saya akan ngebahagiain ibu. Semua keinginan ibu pasti akan terwujud. Sudahlah, Ruslan. Ibu sudah merasa cukup dengan keadaan kita sekarang. Ibu nggak mau neko-neko. Enggak, Bu. Saya ingin merubah nasib. Saya sudah muak, Bu. Dilecehkan orang karena kemiskinan kita. Saya ingin jadi orang kaya, Bu. Syukur alhamdulillah. Ibu selalu berdoa untukmu. Semoga cita-citamu tercapai. Bu. Tunggu pembalasanku. Tumben ya, kok panas banget sih. Gak kayak biasanya. Kepung tempat ini! Nyebar! Nyebar! Baik, Ustaz. Cepat! Cepat! Subhanallah. Subhanallah. Rupanya dia yang geladinya selama ini. Tangkap makhluk itu!
Tadi sih kesini Pak, tapi tiba-tiba kau hilang. Kalau begitu, ayo ikut saya. Ya Pak Ustadz, ayo. Loh, ngapain di sini Pak Ustadz? Lihat aja nanti. Aduh, celaka. Gimana nih? Aku harus gimana? Ada apa Pak Ustadz? Ruslan ada, Bu? Ada sedang tidur. Boleh kami melihat kamarnya? Ini penting. Boleh Pak, silakan Pak, silakan. Memangnya ada apa dengan Ruslan, Pak Lurah? Enggak apa-apa Bu. Kami cuma mau memeriksa Ruslan, apa dia baik-baik saja. Karena keadaan sekarang sedang gawat. Maaf ya Bu, kami mengganggu. Kami permisi Bu. Iya ya Pak. Pak Lurah! Tunggu Pak Lurah! Ah Pak Ustadz, mengganggu orang tidur saja. Ayo ah. Kurang ajar. Sepertinya tempat ini sudah tidak aman lagi untukku. Aku harus segera pergi dari sini. Sebelum orang lain tambah curiga lagi sama aku. Ada apa Ruslan? Mbah, sepertinya sekarang saya harus menyingkir dari desa ini, Mbah. Sudah banyak orang yang mencurigai saya, Mbah. Saya takut nanti saya tertangkap. Terserah apa maumu. Tapi ingat Ruslan, kau harus tetap menyerahkan syarat tumbalmu setiap malam purnama. Kalau tidak, kau akan tahu sendiri akibatnya. Iya, Mbah. Saya tidak pernah lupa. Bagus. Bu! Bu! Buka, Bu! Bu. Ruslan pergi ya, Bu. Hati-hati ya, nak. Cepat pulang ya. Iya, Bu. Kalau Ruslan pulang nanti, cuma Ibu. Orang pertama yang Ruslan mau lihat. Ruslan pengen Ibu bahagia. Ruslan janji, Bu. Ruslan pasti jadi orang kaya, Bu. Iya, nak. Iya. Ruslan pergi, Bu. Iya. Bang! Bang Ruslan! Bang Ruslan! Bang Ruslan, tunggu! Abang mau kemana? Bang! Abang mau tinggalin Dewi ya? Dewi, aku pergi bukan untuk ninggalin kamu. Justru untuk mendapatkan kamu. Aku harus mencari uang yang banyak untuk membayar pernikahan kita. Aku nggak mau setelah kita menikah nanti, kamu hidup susah dan miskin. Semua itu aku lakuin untuk kamu, Dewi. Karena aku sayang dan cinta kamu. Abang. Kamu jangan sedih ya. Setelah aku pulang nanti, aku pasti akan ngelamar kamu. Bener, Bang. Iya.
Saya sangat setuju sekali. Kapan Nak Bram dan Pak Bernowo menentukan tanggalnya? Nanti tinggal telepon saya. Bagus sekali itu, Pak. Saya sangat senang. Kita bakal jadi satu keluarga. Iya, kita akan jadi satu keluarga. Tapi Pak Broto, Pak Ustadz udah diem aja. Ini urusan saya. Dewi, 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 Dewi. Itu namanya Bram, putranya Pak Bernowo. Ingat kan kamu, waktu kecil kamu main sama-sama. Iya kan? Dia mau ngasih proyek besar. Asal kamu mau, Mau apa, Pak? asal kamu mau menikah sama Bram. Aku nggak mau. Lagian, Bang Ruslan kan sudah melamar aku. Dan Papa sudah menerima setengah dari uang maharnya. Uang segitu nggak ada apa-apanya. Nanti Papa balikin semua ya. Daripada kamu kawin sama si Ruslan, anak gembel itu. Iya kan? Papa keterlaluan. Papa lebih suka menjual Dewi daripada melihat Dewi bahagia. Papa egois. Dewi, Dewi. Nak Bram, Pak. Maaf ya, nanti saya bicarakan lagi sama Dewi. Pokoknya Nak Bram nggak usah khawatir. Pasti menikah sama Dewi, ya? Terima kasih, Pak. Selamat ya, Pak. terima kasih. Selamat. Terima kasih. Dewi selamat ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Silakan. Terima kasih banyak. Terima Selamat. kasih. Terima Iya, kasih. terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Selamat Dewi. Selamat ya, Bram. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. makasih ya. Terima kasih. Terima sudah kasih. datang. Selamat ya. Terima kasih. Terima Nak. kasih. Terima Selamat, kasih. Bu. Selamat, Pak. Ibu. Bu, aku pulang, Bu. Ibu. Bu. 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 Bu, aku pulang, Bu. Ibu. Bang Ruslan. Ibuku mana? Maafin Ruslan, Bu. Maafin aku. Aku yang membuat ibu menderita. Aku belum bisa membahagiakan ibu. Bagus, Ruslan. Setiap malam bulan purnama, kamu harus menyerahkan tumbang. Jangan sekali-kali kamu lupa menyediakan tumbang. Kalau tidak, maka arwah pemilik kain kafan itu yang sudah kau setubuhi akan bangkit dan menuntut balas padamu. Nanti malam saatnya bulan purnama. Aku harus segera mencari tumbang. Dewi! Dewi! Dewi, tunggu! Tunggu! Dewi, kamu kenapa? Lepaskan, Bang. Aku harus cepat pulang. Kalau tidak, aku dimarahin. Siapa yang marahin kamu? Bapakmu? Suamiku. Kamu sudah menikah. Setelah Abang pergi, Papa memaksaku menikah dengan anak temannya. Aku tak kuasa menolaknya, Bang. Maafkan aku.
Kurang ajar. Aku nggak terima perbuatannya. Yang sudah misahin aku dari Dewi. Lihat saja pembalasanku. Aku akan dapatkan Dewi kembali. Aku akan dapatkan Dewi kembali. Sabar ya, Wi. Saya nikahkan saudara Ruslan bin Dharma dengan Dewi Wulansari binti Brotokusumo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas sebesar 20 gram tunai. Saya terima nikahnya Dewi Wulansari binti Brotokusumo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 20 gram tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Anak mama kok belum tidur? Kenapa sayang? Kenapa belum tidur? Nggak ngantuk. Sinta mau nunggu papa. Kenapa sih, Ma? Tiap malam pasti papa pergi. Papa kan cari uang buat kamu. Kamu tahu kan, papa buka banyak kafe. Dan itu ramainya kalau malam aja sayang. Sudah, sekarang Sinta tidur ya, mama temenin. Ya ampun, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa? Papa habis dirampok, Mah. Papa takut mereka mengejarnya ke sini. Mama obatin ya, Pak. Tunggu sebentar, Mama ambil obatnya. Papa, kata Mama emang semalam Papa habis ngelawan perampok. Hebat. Siapa yang menang, Pak? Papa apa perampoknya? Kamu nih, udah sana berangkat. Nanti bisa terlambat, ya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kakek. Santi. Kok kamu belum berangkat sekolah? Ini baru aja mau berangkat, kek. Papa hebat deh. Katanya semalam habis... Sita, kamu bicara apa sih? Cepat berangkat. Nanti kamu terlambat. Iya, ini juga mau berangkat. Iya. Pak Ustadz, mari Pak. Iya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Tanganmu kenapa? Semalam habis betulin genteng di atas Pak Ustadz. Malah kena seng. Jadinya begini Pak. Tumben, pagi-pagi sudah datang kemari. Ada apa Pak Ustadz? Saya cuma mau menyampaikan pesan Pak Lurah. Semua warga diwajibkan ronda tiap malam. Karena akhir-akhir ini kampung kita sudah tidak aman. Ada makhluk jadi-jadian yang sering gentayangan. Saya khawatir ada orang yang sedang melakukan pesugihan. Zaman sekarang, kok masih ada aja Pak ya orang kayak begitu? Kalau memang ada orang yang melakukan pesugihan, apa kamu tahu siapa orangnya? Kok Pak Ustadz nanya gitu ke saya? Maksud Pak Ustadz apa? Saya tidak ada maksud apa-apa. Kalau memang kamu tidak bersalah, tidak perlu tersinggung. Saya permisi. Masih banyak warga yang perlu saya kasih tahu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Sepertinya Ustadz Ridwan makin tambah curiga padaku. Aku harus ke rumah Mbah Suwuk sekarang. Tolong saya, Mbah. Ada orang yang mencurigai saya. Saya khawatir dia bisa membuka rahasia saya, Mbah. Aku sudah tahu dari penerawanganku. Yang kau maksud pasti Ustadz Ridwan. Iya, Mbah. Benar. Kamu jangan khawatir. Soal Ustadz Ridwan, biar aku yang tangani. Yang harus kau ingat, 3 hari lagi, saat bulan purnama, kamu harus menyerahkan tumbal. Baik, Mbah. Saya permisi. Ustadz brengsek itu sekarang harus mati. Panas! Panas! Astagfirullahaladzim, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Panas!
Astagfirullahaladzim. Kenapa sih, Pak? Astagfirullahaladzim. Pak, ngebut, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Istighfar, Pak. Ya Allah, Pak, ngebut, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, kamu kenapa, Pak? Ya Allah. Pak, istighfar, Pak. Istighfar, istighfar. Sinta, kenapa sayang? Kenapa kamu belum tidur? Sinta takut petir, Ma. Sinta mau tidur sama Mama. Ya udah, di lemari ada selimut. Kamu ambil sendiri ya. Kain apaan nih? Sinta! 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 Sinta, di mana kamu sayang? Sinta! 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 Celaka. Kenapa ada polisi di rumahku? Apa mungkin mereka sudah tahu rahasiaku? Tidak. Tidak mungkin. Ada apa ini? Papa! Papa! Papa, Sinta, Pak! Sinta kenapa, Pak. Ma? Sinta hilang. Sinta hilang, Pak. Semalam Sinta datang mau tidur denganku. Tapi tiba-tiba Sinta hilang, Pak. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Tapi Sinta tidak ketemu, Pak. Pak! Sabar, Bu. Kami harap Ibu bersabar. Kami akan berusaha untuk menemukan anak Ibu. Kami permisi dulu. Selamat siang. Selamat siang. Sinta! 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 Sinta. Jangan-jangan Sinta yang memakai kain kafan itu. Maafin Papa, Nak. Cari siapa, Den? Saya mencari Mbak Suwuk, Pak. Mbak Suwuk. Memangnya kenapa, Pak? Apa kamu tidak tahu? Mbak Suwuk sudah meninggal. Apa? Mbak Suwuk meninggal? Tapi semalam saya baru ketemu dia, Pak. Dan dia baik-baik saja. Mayatnya ditemukan tadi pagi. Seluruh tubuhnya hangus terbakar. Kata orang sih, dia mati karena kalah ilmu. Apa mungkin Ustadz Ridwan yang membunuh Mbak Suwuk ya? Kenapa, Den? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa.
Sebaiknya Aden tidak usah berurusan dengan orang seperti Mbah Suwuk. Sebab pasti akan menyesal. Papa dari mana aja sih, Pak? Papa lagi usaha untuk menolong Sinta, Ma. Menolong? Menolong bagaimana? Apa Papa tahu sekarang Sinta ada di mana, Pak? Pak, sepertinya ada yang Papa sembunyikan dari Mama. Enggak ada apa-apa, Ma. Sinta! 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 Pak! Sinta! 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 Sinta, kamu di mana, Sinta? Sinta! Sinta, kamu di mana? Sinta, kamu di mana, Sinta! sayang? Ini Sinta, Pak. Tolong Sinta. Tolong Sinta. Iya, Sinta! kamu di mana, sayang? Sinta! Kamu di mana, Sinta? Ini Sinta, Pak. Sinta lapar. Sinta! Sinta! Ma, ini Sinta, Ma. Ini Sinta. Pergi! Pergi kamu! Ma, ini Sinta, Ma. Bukan, kamu bukan Sinta. Pergi! Maafkan Papa, Nak. Sinta! Ma! Sinta, kamu mau kemana? Sinta! Dia bukan Sinta, Pak. Dia setan, Sinta! Pak. Sinta! Jangan pergi, Sinta! Jangan pergi! Jangan pergi, Sinta! Pak, jangan, Sinta! Pak. Sinta! Jangan pergi, Sinta! Maafkan Papa. Pak, Papa yang salah. Papa yang telah membuatmu jadi begitu. apa maksudmu, Pak? Pak, jawab, Pak. Jawab. Sinta telah jadi korban pesugihanku, Ma. Ma, aku yang salah, Ma. Maafkan aku, Ma. Maafkan aku. Mendingan kita pulang aja yuk. Gue juga maunya gitu, Nip. Cuman nggak enak sama orang-orang. Semua warga diwajibin ronda sama Pak Lurah. Masa kita nggak ikutan? Ntar bini kita ngomel, Nip, di rumah Nip. Ntar kalau ada apa-apa emang Pak Lurah mau tanggung jawab. Kalau demit itu muncul, kita bisa mampus. Pulang aja yuk. Kayak ada suara anak kecil nangis. Udahlah, Nip. Mendingan kita pergi aja, Nip. Jangan-jangan itu suara kuntilanak, Nip. Kuntilanak suaranya nggak kayak gitu. Itu suara manusia. Ayo kita lihat, ayo. Pak, tolong Sinta, Pak. Pak, ini Sinta, Pak. Apa benar Pak Ustadz merasakan kalau malam ini bakal terjadi sesuatu? Firasat saya mengatakan demikian. Saya tidak yakin. Tapi ada baiknya kita berjaga-jaga. Sadili, Sadip, kalian kenapa? Ada setan, Pak Ustadz. Iya, Pak. Ada hantu jurik di sana, Pak. Iya, Pak Ustadz. Bentuknya sama persis sama makhluk yang ngebunuh si Jupri, Pak Ustadz. Ayo kita lihat. Kalau begitu, ayo kita periksa. Ayo, kita Ayo, ke sana. Ustadz, ayo. Cepat, cepat. Sinta Bobo. Sinta Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Digigit nyamuk. Sinta besok main sama Mama lagi ya. Ma, Mama makan dulu ya, Ma. Sinta Bobo. Mama seharian ini kan belum makan. Nanti Mama sakit. Ma, makan dulu ya. Apa kamu bilang? Sinta, Maafin Sinta, aku, Sinta. sayang. Maafin aku. Maafin aku. Pergi. Ma, Sinta haus, Ma. Sinta lapar, Ma. Mama. Sinta, Mama. Sinta di mana kamu sayang? Ma, Sinta haus, Pak, maju sini Pak. Sinta lapar. Sinta kelaparan Pak. Pak, katanya Sinta lapar Pak. Sinta lapar Pak. Papa nggak denger apa-apa, Ma. Tapi aku mendengarnya. Aku nggak denger apa-apa. Dengar dia. Aku mendengarnya dengan jelas Pak. Sudah, aku akan mencari Sinta. Aku akan mencari Sinta, Ma. Aku akan mencari Sinta, sayang. Kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Aku akan mencari Sinta.
mana kalian melihat makhluk itu? Di sana, Pak Ustadz. Siapa kamu? Ayo keluar. Tunjukkan wujudmu. Jangan. Astagfirullahaladzim. Sinta, kamukah itu? Tolong Sinta, kek. Gimana bisa kamu mengalami nasib seperti itu, Sinta? Papa yang membuatku begini, kek. Badan Sinta sakit, kek. Bersabarlah. Insya Allah, aku akan membantumu. Bertahanlah, Sinta. Kakek, panas. Panas. Bersabarlah. Aku akan mengeluarkanmu. Panas, panas. 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 Sinta, Kek, Sinta udah gak kuat lagi. kamu tidak bersalah, Sinta. Kamu cuma korban. Semoga Allah memberkahkan rahmatnya padamu. Sebaiknya kita antarkan jenazah ini ke rumah orang tuanya. Iya, baik. Ayo. Astaga, ternyata malam ini bulan purnama. Aku harus segera mencari Tumbal. Kalau tidak, aku bisa celaka. Tapi bagaimana bisa kau mencari Tumbal tanpa kain kafan itu? Celaka. Jangan sekali-kali kamu lupa menyediakan tumbal. Kalau tidak, maka arwah pemilik kain kafan itu yang sudah kamu setubuhi itu akan bangkit dan menuntut balas padamu. Apa itu, Pak Ustadz? Masya Allah, itu kan arwah Lasmi yang ingin menuntut balas. Ayo cepat, Pak. Kita ke rumah Ruslan. Dewi! Dewi! Parat kau! Parat kau! Parat kau semua! Percuma. Itu bukan makhluk biasa. Sudahlah, Lasmi. Dendam di hatimu sudah terbalas. Jangan kau tambah menderita dirimu. Kembalilah ke alam. Mudah-mudahan jiwamu tenang di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara, mari kita urus jenazah Ruslan dan keluarganya. Sesungguhnya, harta kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah. Oleh karena itu, janganlah menyekutukan Allah hanya untuk mendapatkan harta kekayaan. Karena pada akhirnya akan menyengsarakan diri sendiri. Bagaimanapun keadaan kita, kaya, miskin, susah, senang,
senantiasalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tidak membuat hati kita jadi senang kalau kita jauh daripada Allah. Tapi kedekatan kita kepada Allah akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Semoga ini semua jadi pelajaran buat kita. Mari saudara-saudara, kita doakan Ruslan sekeluarga. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah.